Bermodal ingatan masa kecil, pria itu menemukan gua tersembunyi. Abaikan rumput tajam, ia melesat masuk dan menendang penyangga kayu untuk menutup pintu sebelum pembunuh tiba. Beruntung, sedetik sebelum pembunuh sampai, pintu tertutup. Ia pikir sudah aman, namun debu membuatnya ketahuan. Si pembunuh pun paham dan berjaga di luar sambil menodongkan senjata. Sementara itu, Paman Sang Biao tak tahu ada lorong rahasia di gua terdalam. Bermodal ingatan samar, Awei merangkak maju. 2 menit kemudian ia keluar ke ruang tersembunyi. Karena lapar dan haus, ia segera minum lalu mencari barang berguna. Namun ia hanya menemukan sepatu kulit tua kekecilan. Meski sakit, ia tetap memakainya. Awei bangkit tertatih dan melihat peta suplai di dinding. Sebelum sempat senang, ia mendengar langkah kaki pelan dari pintu gua. Menyadari Sang Biao telah menyusup, Awei segera mengantongi peta lalu masuk ke lorong rahasia. Meski sudah pelan, suara gesekannya tetap terdengar oleh Sang Biao. Tak mau masuk, Sang Biao menyiapkan seikat dinamit untuk meledakkan Awei. Mendengar langkah Sang Biao menjauh, Awei panik keluar lorong dan segera menggigit sumbu dinamit di kakinya. Namun ia tak bisa memadamkannya. Sadar situasi gawat, ia lari ke pintu gua. Saat ledakan terjadi, Awei beruntung bisa lolos. Si kakek melihatnya, ia makin tertarik karena Awei selamat. Ia tak menembak, malah menyuruh Awei melepas sepatu dan terus berjalan di padang tandus. Setelah jauh, Awei membuka peta lalu tiba di sebuah gua. Di sana hanya ada 2 sofa rusak. Ia pun merobek kulit dan busa sofa itu untuk membungkus kakinya yang terluka. Lama tak melihat jejak si pemuda, kakek melepas tembakan peringatan. Terpaksa, tanpa sempat istirahat, si pemuda merangkak keluar. Kakek pun tenang. Untungnya, pemuda itu segera menemukan titik kedua. Berharap penuh, ia membuka kotak, tapi isinya cuma peluru baja dan ketapel. Seketika ia kecewa berat. Ia tak mengerti maksud kakek menyembunyikan rongsokan ini. Melihat peta, ia sadar titik berikutnya sudah dekat. Ia gegas mencari dan menemukannya tak jauh dari sana. Usai menggali, ember air muncul. Ia menahan gembira, menariknya ke atas, lalu membuka tutupnya. Pemuda itu menghirup aromanya, namun tahu belum saatnya minum. Ia melihat sekeliling, memastikan kakek tak ada, lalu lari ke lereng. Karena haus, ia mengangkat ember, menengadah dan hendak minum. Namun tiba-tiba kakek muncul dan menembak ember itu hingga terpental, membuat air tumpah. Kakek kembali menarik pelatuk dan menembak lagi. Melihat embernya berlubang akibat tembakan, pemuda itu pun putus asa. Ia diam, terpincang-pincang lanjut berjalan. Namun, ia segera pingsan akibat panas. Si kakek yang belum puas lalu menembak 3 kali ke arahnya, namun sengaja meleset tipis. Melihat pemuda itu tak bergerak, si kakek hendak pergi. Namun, saat pupil mata si pemuda bergetar, si kakek tiba-tiba berbalik dan kembali menembak. Namun, pemuda itu diam mematung ketakutan, sehingga si kakek yakin dia sudah mati. Dia pun tenang lalu pergi. Saat John menelepon, dia melihat Jack di bukit lewat teropong. John langsung marah besar. Demi menyingkirkan Jack, dia menyiapkan senjata lalu menarik pelatuk dan menembaknya. Karena jaraknya terlalu jauh, beberapa tembakan yang dilepaskan John pun tidak ada yang mengenai Jack. Sebaliknya, ia hanya bisa melihat Jack berlari dan bersembunyi di balik sebuah batu besar. Pada saat genting itu, John langsung mengendarai mobilnya untuk mengejar. Sementara itu, Jack sedang merangkak menuju sebuah gua, karena di sana ada sebuah mata air yang hanya diketahui oleh dirinya dan pacarnya. Namun, ketika ia masuk ke dalam gua, ia baru menyadari bahwa mata air itu ternyata sudah mengering. Melihat hal itu, Jack pun merasa putus asa. Putus asa, Jack merangkak masuk ke gua. Harapannya sirna. Sementara itu, John di kaki gunung terus mengancam lewat pengeras suara. Keduanya saling bertahan dari siang hingga malam. Namun Jack mendengar suara tetesan air di dalam gua. Ternyata, akibat perbedaan suhu, terbentuk genangan air kecil di sana. Jack segera merangkak ke tepi air dan meminumnya dengan lahap. Usai minum, Jack pun dengan cepat memulihkan tenaganya. Memanfaatkan kegelapan malam, Jack merangkak keluar dari gua, lalu dengan cepat bersembunyi di balik sebuah batu. Setelah itu, saat John sedang buang air kecil, Jack diam-diam masuk ke dalam mobil, mengambil pakaian hangat, lalu segera menutup pintu mobil. Namun, ketika John kembali ke samping mobil, ia langsung menyadari pintu mobil yang terbuka. Dan saat itu juga ia yakin Jack bersembunyi di belakang mobil. Ia pun segera naik ke mobil dan dengan cepat memundurkan mobil. Untungnya, karena kolong mobil cukup tinggi, Jack berhasil lolos dari bahaya itu. Pada saat itu, Jack pun benar-benar sudah terlihat jelas oleh John. Namun, ketika John kembali menabrakkan mobil ke arah Jack, Jack dengan sigap bangkit lalu segera bersembunyi di balik sebuah batu. Untuk menyingkirkan Jack, tanpa diduga John langsung menyalakan dinamit dan melemparkannya ke belakang batu tempat Jack bersembunyi. Melihat situasi itu, Jack ketakutan dan berlari ke sana kemari untuk menghindar. Pertemuan. Melihat Nick kabur, si miliarder tertawa. Kehabisan dinamit, dia mengambil sniper untuk membunuh saksi mata itu. Nick bersembunyi di balik batu, tak berani muncul. Namun saat kritis, senjata si miliarder habis peluru, sehingga dia harus mengisi ulang di mobil. Melihat peluang itu, Nick segera keluar menyerang balik. Detik berikutnya, miliarder itu pingsan diserang.
Saat sadar, keadaan berbalik. Nick mengikatnya di kursi sambil santai makan. Miliarder itu mencoba menyuap, tapi Nick tak butuh uang lalu menyeretnya ke polisi. Dikira bakal dipenjara, dia malah di depan komputer polisi. Nick baru tahu si miliarder adalah orang terkaya di sana. Tiba-tiba, suara helikopter terdengar. Curiga, Nick lari keluar, tapi si miliarder sudah kabur naik helikopter. Polisi rupanya sudah disuap. Nick hanya bisa melihat sang iblis pergi. Tapi cerita belum usai. Malamnya, saat Nick tidur memeluk pacarnya, si miliarder datang membunuh. Saat dia bersiap menembak, pacar Nick lebih dulu menembaknya. Tak disangka, pacar Nick selalu bawa pistol. Meski luka parah, dia tetap berusaha membunuh Nick. Di saat kritis, Nick sigap mengambil pistol pacarnya dan menghabisi iblis itu.